Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menggambarkan rangkaian digital menggunakan tools electronic workbench 5.12. Misalkan fungsi yang mau digambarkan adalah seperti ini. F sama dengan A aksen, B aksen, C, D, OR, A, B, C aksen, D aksen. Berarti kita memiliki 4 literal ya, 4 literal. Oke, kita siapkan dulu. Kita beri sumber listrik. Kemudian saklar. Ya. Karena ada 4 literal, maka kita butuh 4 saklar. Nanti masing-masing saklar untuk 1 literal. Oke, kemudian kita hubungkan setiap saklar ke sumber listrik. Ini saklarnya kita ubah, kita sesuaikan aja dengan nama literalnya A, B, C, D. Oke. Nah, ini saya tekan keyboard tombol C. Jadi kalau kita berikan seperti ini short key-nya ya. Jadi seperti short key-nya. Jadi kita tidak perlu. Jadi ketika kita klik A, B, C, nah ini dia akan menampilkan, dia akan bergerak sesuai dengan saklarnya bergerak on off ya, on off. Posisi sekarang ini defaultnya adalah off. Terus kalau misalkan kita mau mencoba berhasilkah listrik ini tersambung, kita beri lampu. Masing-masing variabel kita beri lampu. Ya, ini saya copy aja. Karena kita punya 4 variabel, jadi kita butuh 4 lampu. Ini Anda hubungkan ke yang ini. Yang dari saklar tapi yang atas ya. Oke. Terus kita labeli. Ini A. Ini B. C. Dan D. Oke. Kita coba running ya. Ini. Nah, kalau ini berarti dia sudah bisa bergerak on off, tapi listriknya belum nyala. Nah, supaya listriknya nyala, di kanan atas ini ada saklar utama ya. Jadi Anda on kan. Nah, ini ketika C saya tekan, tombol C saya tekan, maka saklarnya akan bergerak ke aliran yang atas. Nah, ini artinya listriknya mengalir. Lampunya menyala berarti listrik C mengalir. Jadi kalau misalkan nanti inputnya adalah 0, 0, 0, 0 semua ya berarti semuanya mati. Tapi kalau 001 berarti D-nya dinyalakan. Kemudian kalau 12 itu 1100 berarti A, B dinyalakan, D dimatikan ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini A aksen, OR, B aksen, C aksen, D aksen. Berarti kita perlu gerbang OR, gerbang NOT ya, gerbang NOT. Masing-masing kita kasih gerbang NOT. Karena di situ A, B, C, D semuanya punya negasi.
Oke, kita hubungkan satu literal, cukup satu kali saja ya. Kalau misalkan nanti di ekspresi ini di sini misalkan ada A aksen, ya jangan buat gerbang lagi, cukup ditarik aja dari hasil kabel dari yang menghasilkan A aksen. Oke, jadi ini nanti keluarnya adalah A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Kemudian sekarang karena di sini kita adalah term perkalian, maka kita gunakan gerbang N ya, gerbang N. Kita gunakan gerbang aja dulu, bukan IC ya. Ini saya copy aja supaya nanti ketika butuh kita lebih gampang. Oke. Pertama, ini berarti kita N-kan dulu antara A aksen dengan B aksen. Cukup kita tarik aja. Kita hubungkan. Jadi harus bentuk titik begini. Ini A aksen dan B aksen. B aksen berarti hasil dari sini ya. Di N-kan dengan CD. Nah, CD ini bisa kita N-kan dulu sendiri, atau hasil A aksen B aksen kita N-kan dengan C, baru kemudian kita aksenkan dengan D. Sama saja ya, jumlah gerbangnya yang dibutuhkan sama seperti jumlah operator N yang ada di sini. Ini ada operator N 1, 2, 3. Nanti totalnya juga sama, ada 3 gerbang. Kalau misalkan ini kita buatkan C N D ya, jangan lupa ini C N D. Berarti kalau C kita nariknya dari sebelum gerbang N, sebelum gerbang not. Kemudian D dari yang ini ya. Ini baru kemudian kita kita tambahkan N lagi untuk menggabungkan. Ini hasilnya adalah A aksen, B aksen, C, D. Ya, di sini. Saya kasih label aja. A aksen, B aksen, C, D. Yang di sini A aksen, B aksen. Ini adalah C, D. Oke. Kemudian kita ke term yang kedua, A, B, C aksen D. Oke, kita butuh 3. A, N, B. Berarti A-nya itu di sini, B-nya ini. Oke. Kemudian, ntar ini saya luruskan. Oh, nggak bisa. Kemudian C aksen, D aksen. Nah, ini berarti pakai yang ini. C aksen, D aksen. Kemudian kita N-kan. Ini tadi adalah AB. Yang ini adalah C aksen, D aksen. Maka hasil penggabungannya adalah AB, C aksen, D aksen. Kemudian ini sudah term perkalian pertama, term perkalian kedua dihubungkan dengan OR. Berarti kita tak berikan gerbang OR. Kemudian kita beri lampu ya, supaya kita tahu benar atau tidak ini yang kita gambarkan.
Sudah sesuai atau belum? Loh, dari mana ngeceknya sesuai atau belum? Nah, kemarin sudah diajarkan untuk mendapatkan mintem dan maxtem toh. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk mengecek. Udah ya. Oke. Kembali ke sini. Nah, ini kalau kita list nomor mintemnya, ini adalah mintem berapa? Mintem 3. Yang ini adalah mintem 3 itu kodenya adalah 0011. Mintem 12 itu adalah 1100. Jadi nanti kita nyalakan saklarnya berdasarkan ini ya. Jadi F itu akan bernilai 1 ketika inputannya adalah membentuk mintem 3 dan mintem 12. Oke, kita coba. Kita off-kan dulu semuanya. Nah, kita matikan. Kita coba inputan 0, mintem 0. Ya, mintem 0. Berarti semuanya mati. Hasil F-nya mati. Berarti betul. Mintem 1, berarti D-nya nyala. Nah, F-nya masih tetap mati. Kemudian mintem 2, C-nya on, ya 0010, F-nya mati. Betul. Kalau mintem 3, C on, D dan D juga on. Nah, F-nya nyala. Oke. Kemudian mintem 4. Mintem 4 itu B-nya nyala, 0100. Fungsinya mati. 5, 0101, F-nya mati. 6, 0110, C-nya nyala, D-nya mati, F-nya tetap mati. 7, D-nya kita nyalakan, F-nya mati. 8, 1000. Nah, ini F-nya mati. 9, tetap mati. 10, bukan. Ya, 10, 11, kemudian 12. Nah, nyala. 13, 14, 15. Nah, F tadi hanya menyala ketika kombinasi literalnya membentuk mintem 3 dan mintem 12 sesuai persamaannya. Oke, itu. Kemudian kita lanjutkan. Ini kita save dulu. Kita lanjutkan fungsi yang kedua. Baik, ini contoh yang kedua. Ekspresinya adalah F sama dengan AB or CD and A aksen, B aksen, or C aksen, D aksen. Oke, sama seperti tadi. Kita siapkan dulu gerbang aksennya ya, gerbang negasinya. Ini sebenarnya tadi sudah saya siapkan gerbang dasarnya. Sekarang kita tambahkan gerbang aksen. Kita konekkan. Oke. Kemudian di sini ada A and B, berarti kita buat gerbang yang menghubungkan A dengan B.
Kemudian kita tambahkan lagi gerbang CD. Di atas saja. C kita hubungkan dengan D. Kemudian kita OR-kan. Kita hubungkan dengan gerbang OR. Oke. Untuk output akhir, yang ini belum saya konekkan ya. Tadi lepas. Tambahkan konektor ya enggak putus. Nah, ini kita kasih konektor biar enggak putus. Oke, terus ini juga ke sini kita beri konektor. Kemudian ekspresi yang kedua adalah A aksen, B aksen. Berarti kita butuh gerbang N. Putus lagi juga ya. Kita kasih konektor. Nah, ini menghasilkan A aksen. Kemudian B. Kita kasih konektor untuk ke lampu. Ini B aksen. Kemudian N antara C aksen, D aksen. C aksen, D aksen. Oke, kemudian kita OR-kan. Term penjumlahan pertama B OR CD, term penjumlahan kedua A aksen, B aksen, OR C aksen, D aksen. Dihubungkan dengan logika N. Ini saya kasih lampu. Oke. Nah, F. Ini saya kasih label dulu. Supaya nggak jauh-jauh melihatnya. Di sini sudah saya listkan nomor-nomor minterm yang menyebabkan F itu bernilai 1 ya. Jadi kita coba sekarang. Ini ada yang nggak connect ya. Sebentar. Baik, ini ya. Jadi desainnya sudah benar, hanya tadi. Jadi kalau di ekspresi
maxterm ya, justru di nomor-nomor ini yaitu lampunya mati, jadi tidak nyala. Tapi kalau di list minterm, nomor-nomor minterm itu menyebabkan nilai F-nya 1 atau menyala. Jadi kalau di sini kebalikannya, justru di M0 sampai M15 ini nilai F-nya harus kosong, artinya lampunya mati. Nah, kalau kita coba secara random misalkan ya, di sini A, B aksen, C aksen, D, berarti 0, 1, 1, 0. B-nya kita on-kan, C-nya kita on-kan. Nah, benar mati ya. Kemudian ini semuanya nyala, mati. Kemudian ini D-nya kita off-kan, mati. Kemudian ini C-nya kita off-kan. Kemudian ini B-nya yang kita off-kan. Ini tetap mati lampunya. Yang ini B dan D kita off-kan. Oh, kebalik. B dan D kita off-kan. Nah, ini ya. Kemudian ini B dan C yang kita off-kan. Tetap mati lampu F-nya. Kemudian ini B, C, D kita off-kan. Kemudian ini A saja yang kita off-kan, yang lainnya nyala. Kemudian ini A kita off-kan, B kita on, C on, D mati. Kemudian A aksen, B, C aksen, D. A mati, B on, C mati, D on. Kemudian yang ini A aksen, B, C aksen, D aksen, F-nya tetap mati. Kemudian C-nya nyala, B-nya mati. Ini ya. A aksen, B aksen, C, D aksen. Nah, kemudian A aksen, B aksen, C aksen, D. Kemudian A aksen, B aksen, C aksen, D. Semuanya mati. Nomor yang belum muncul apa? Berarti masuk ke nomor minterm. Kalau ini nomor maxterm, maka selain yang di sini berarti masuk ke minterm, yaitu minterm 3 dan minterm 12. Minterm 3 itu kan 0011, C, D-nya kita nyalakan. Ya. Kemudian 12 itu 11100 nyala. Jadi sebetulnya persamaan ini itu adalah ekspresi bentuk lain dari contoh yang pertama. Ya, yang bentuknya sum of minterm. Jadi tidak merubah, nilainya tetap, dia akan tetap bernilai 1 F-nya pada saat kombinasi 0011 dan 1100. Selebihnya nilai F-nya akan 0. Meskipun bentuk ekspresinya berbeda. Jadi seperti itu kunci yang sering saya tekankan, kita merubah ekspresi, tidak merubah nilai. Oke, sekian dulu untuk materi rangkaian logika kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.